Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku ya, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita ya, bahwasannya dia ini punya anak wetonnya Jumat Pahing ya. Terus dia itu katanya orang pintar ya. Ini diikuti oleh kodam macan loreng. Yes. Macan Sumatera itu teman-teman ya. Macan Jawa itu kan loreng-loreng itu ya. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Ya, kalau menurut saya pribadi, ya, adalah dibersihkan, ya, dihilangkan. Dengan cara apa? Ya, anaknya itu suruh puasa, ya, suruh sering-sering puasa, sering-sering berzikir. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kodam itu tidak mau pergi, minimal ya, anak tersebut mampu mengendalikan ya. Karena pada dasarnya kodam itu adalah jin ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, dari mana sumber anak Anda itu mendapatkan kodam. Ini yang perlu Anda waspadai. Apakah bersumber dari leluhur Anda, disebut dengan kodam leluhur atau jin nasab ya. Contoh misalkan Anda sebagai orang tua, Anda punya kodam, entah karena Anda punya pusaka, entah karena keturunan leluhurnya, entah karena Anda ngelakoni ilmu, entah Anda sering datang ke paranormal, ke dukun, ke kiai, minta raja ya, minta gembolan dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber kodam, sumber mereka memperolehnya gitu loh. Ya, itu kamu pastikan dulu gitu loh ya. Anakmu itu datangnya dari mana? Itu harus dipastikan dulu. Apakah dari leluhurnya? Ya, apakah dari sebuah pusaka? Mungkin di rumahmu ada pusaka. Atau anakmu melakukan ilmu ya, tirakat ilmu, jalani laku kebatinan. Entah ilmu Jawa, entah ilmu hikmah, sama saja ya. Atau dia sering datang ke orang pintar. Lah, dari beberapa sumber ini semua itu sama-sama jin ya. Cuma yang membedakan itu cara memperolehnya saja. Dan yang paling penting ya, ketika seseorang itu memiliki kodam, maka orang itu harus bisa perintah itu kodam dan bisa melaksanakan perintah dia. Artinya makhluk tersebut mau diperintah ya. Misalkan ya, saya punya kodam yang menempati sebuah pusaka, dan saya sejak kecil tahu, merasakan ya, dan saya bisa melihat sejak kecil. Saya baru sadar ya, ketika itu adalah sebuah kodam itu akhir-akhir ini saja gitu ya. Di tahun 2017 itu saya baru sadar ya, kenapa kok kamu ngikuti saya mulai dari saya SD, itu saya selalu diikuti gitu. Ternyata apa? Dia adalah kodam yang jin yang menempati sebuah pusaka keris itu. Nah itu teman-teman ya. Nah, ketika kita bisa melihat, kita bisa perintah, tak perintah jalan. Misalkan ya, dia ada di Malang gitu ya, tak suruh ke Pasuruan. Kamu datang ke Pasuruan. Itu hitungan detik itu datang. Bukan dalam bentuk pusakanya ya, tapi jinnya. Artinya apa? Makhluk tersebut bisa diperintah. Ya, kita bisa berkomunikasi, kita bisa perintah. Itu baru disebut dengan kodam. Kalau hanya katanya si A, si B, si D, atau kata kiai, atau kata paranormal, sudah tidak usah percaya ya. Jadi Anda harus bisa membuktikan sendiri bahwasanya makhluk tersebut bisa Anda perintah layaknya pembantu. Kodam dalam bahasa Arab ya, pembantu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa perewangan, itu maknanya sama.
Ya. Nah, jadi kalau misalkan anak Anda, ya ini kembali ke materi ya, tidak bisa melihat, tidak bisa perintah, tidak bisa berkomunikasi, sebaiknya dibersihkan saja. Karena apa? Ya sudah pasti akan menyesatkan. Keberadaan kodam di dalam tubuh kita, ya, keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu akan menghisap energi batin kita. Ya, dampaknya kita akan sering lemes, ya, seperti kekurangan darah gitu. Akan sering mengalami seperti itu, atau paling parahnya sakit-sakitan. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya itu tadi. Solusinya Anda harus sering tirakat, sering puasa, ya, sering berzikir, sering meditasi. Dan ini bukan katanya ya, ini juga saya alami ya. Ya, ketika saya ngedrop gitu ya berarti waktunya tirakat gitu, waktunya puasa. Lah untuk menjaga itu saya punya amalan laku, ya wirid, dzikir dan sebagainya. Dan itu setiap hari. Ya, tujuannya apa? Supaya energi saya tidak dihisap. Mau itu kodamnya positif, mau kodamnya negatif, sama saja akan menghisap energi batin kita. Ya, sehingga kita lemes. Ya. Itu masalahnya ada di situ. Apalagi kalau yang negatif, Anda akan mau marah-marah, ya. Anda akan mudah tersinggung. Ya. Ini tidak bisa ya, energi Anda katakanlah dihisap terus dikembalikan dengan makan rawon, makan soto, tidak bisa. Dikembalikannya adalah dengan laku prihatin. Karena yang diambil adalah esensi energi batin. Ya. Jadi hati-hati ya dengan kodam ya, jangan mengkultuskan ya. Anda lihat ya di video-video itu kan banyak kodam macan putih, kodam singa dan sebagainya. Ya, yang dinampakkan yang wah-wahnya. Tapi di balik itu semua ada konsekuensi yang Anda harus tanggung. Loh ya, saya punya keris itu 2 ya. Satu keris, 1 tumbak. Ada kodamnya semua. Ya. Nah, itu teman-teman. Merawat 2 pusaka itu kadang itu kan saya cuci itu ya, pakai air jeruk nipis itu 3 bulan sekali itu saya cuci, cek enggak neyeng. Ya, itu. Kalau kita hanya merawat fisiknya saja ya, merawat fisiknya saja itu mudah. Masalahnya itu energi batin kita ini loh. Nah, itulah teman-teman. Ya. Ya ibarat Anda ini punya mobil. Anda punya mobil katakanlah apa sih mahal? Ferrari misalkan. Anda harus majeki. Anda harus beli bensin Pertamax plus. Anda harus merasakan borosnya, ya sama seperti itu. Adanya fasilitas pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Ya itulah teman-teman ya. Kembali ke pertanyaan bagaimana seharusnya ya sebagai orang tua. Kalau menurut saya dibersihkan saja. Ya. Jangan bawa ke orang pintar ya, atau ke kiai jangan ya. Suruh anaknya sendiri ya. Suruh anaknya sendiri untuk laku. Misalnya puasa Senin Kamis ya. Kamu suruh puasa Senin Kamis. Ya, atau puasa Nabi Daud. Itu nanti akan ada yang mengarahkan. Ya. Senin Kamis ya. Puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Ya, kalau itu tidak dilakukan, maka ke depan hidupnya akan penuh dengan masalah. Yaitu tadi energi batinnya kehisap. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, silakan ya teman-teman Jemaat Pahing. Kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.